Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi adik-adik, tapi melalui apa? Ya, melalui TV di rumah kalian. Kakak rindu sama kalian. Bagaimana kalian? Kalian rindu gak sama kakak? Ya, hari ini kita ketemu lagi ya. Masih inget gak sama kakak? Atau sudah melupakan Kak Arni? Aduh, kalau melupakan Kak Arni sedih deh. Ya, Kak Arni mau kenalin dulu ya. Nama kakak adalah siapa adik-adik? Kak Arni. Siapa? Iya, Kak Arni, Nyonya Sintua Pardosi. Iya. Oke adik-adik. Nah, Kak Arni punya temen loh, nggak sendirian. Untuk kita memuji nama Tuhan. Kak Arni punya teman ya. Yuk kita mau, kalian mau kenal kan? Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Supaya kalian sayang sama kami semuanya. Jadi Kak Arni akan memperkenalkan diri ke kalian semuanya. Ayo sebelah ke kanan Kak Arni, siapa? Halo adik-adik, aku Dewi, Boru Iya. Silitonga. Iya, siapa adik-adik? Iya, Kak Dewi Boru Silitonga. Sebelah kiri Kak Arni. Hai adik-adik, perkenalkan aku Agnes Boru Situmeang. Siapa adik-adik? Iya, Kak Agnes Boru Situmeang. Nah, pemusiknya yang ganteng loh, karena dia cowok sendiri. Kalau kami kan cantik-cantik. Nah, kalau abangnya ganteng. Siapa abang namanya? Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Yohanes John Bagus Simurangkir. Salam kenal. Namanya jelas nggak adik-adik? Namanya adalah siapa? Abang Yohanes. Marganya adalah Simorakir. Iya, sebelum kita memuji Tuhan, yuk coba dulu kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Kalian mau lihat senyum kalian? Coba senyum. Iya. Yuk kita coba. Ada sukacita. Joy. Sukacita. Iya. Sudah semangat, sudah tersenyum. Kita memuji Tuhan. Oke? Ayo bang musik. bersatu dalam doa, kita mau tundukkan kepala kita akan mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami sudah berkumpul,
kami sudah menyiapkan hati kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, pimpin hati kami supaya kami dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan ibadah kami, biarlah Tuhan Yesus berkati ibadah kami walaupun masa COVID ini, tapi kami mau Tuhan, kami mau bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Dan juga jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya, dari segala penyakit. Biarlah Tuhan Yesus yang membentengi kami dengan malaikat-malaikat surgawi. Dan Tuhan Yesus menjagai kami supaya kami senantiasa sehat dan juga bersukacita daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan juga ibadah kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang berotoritas. Tuhan, kami manusia lemah, ampuni Tuhan dosa-dosa kami, supaya kami layak dekat dengan Tuhan, supaya tidak terhalang berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita mau bertambah-tambah apa kasihnya Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita kasih yang luar biasa. Ya, yuk kita mau nyanyi dengan, ayo bangkit berdiri dengan gerakan. Ya, kita mau olahraga dulu ya pagi, tapi memuji Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri. Ayo bang, musik. Ayo kakak. Iya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Iya. Oke adik-adik, tadi kasih Yesus lebih dalam. Ya tinggi sekali ya adik-adik ya. Ya, oke kita mau yuk. Masih ingat kan hukum Taurat yang kedua? Hari ini adalah PR kita hukum Taurat yang kedua. Dan juga maksudnya. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Iya. Maksudnya apa adik-adik? Dengerin ya. Maksud dari hukum Taurat yang kedua. Coba denger baik-baik. Maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu
jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jadi nggak boleh ya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Itu adalah maksud dari hukum Taurat yang kedua. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, kita tundukkan mata, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala hukum-Mu. Amin. Iya. Oke adik-adik, tadi kita sudah apa? Baca hukum, mengucapkan hukum Taurat yang kedua. Ya adik-adik, kita tidak boleh menyembah apapun. Kita hanya percaya kepada siapa? Tuhan Allah. Apalagi pada masa COVID ini, kita jangan percaya. Waduh, ini adalah karena kalian itu banyak-banyak melakukan ini itu. Enggak boleh. Tapi kita harus percaya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Dan imani bahwa Tuhan Yesus berserta kita dan tidak ada segala penyakit COVID menderita di dalam keluarga kita. Kita punya iman dan kita tidak boleh percaya bintang, ramalan, apapun tidak boleh. Nah seminggu ini ada nggak yang pernah melakukan tidak dosa? Ada nggak Kak? Ada nggak? Nggak ada ya, semua punya dosa ya? Iya, punya dosa kan Bang? Kakak, iya. Kalian juga kan? Kami juga punya dosa. Seminggu ini banyak melakukan dosa juga sama Tuhan. Iya, minta ampun sama Tuhan. Yuk kita mau minta ampun sama Tuhan, kita naikkan pujian. Bukan
Ikuti kami ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah minta ampun sama Tuhan ya. Dan jangan lagi melakukan apa adik-adik? Kesalahan lagi ya. Dan kita harus apa? Minta terus kekuatan dari Tuhan. Yuk kita mau baca ayat hafalan kita. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Buka Alkitabnya ya semuanya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, yuk. Kita buka Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Sudah, kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Tuhan memberikan kita apa? Abraham menjadi bangsa yang besar. Karena dia apa? Taat dan patuh. Nah adik-adik jangan pernah sedih ya. Untuk zaman sekarang ada COVID. Karena Tuhan akan apa? Memberikan yang terbaik ya adik-adik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi jangan pernah sedih. Harus tetap bersyukur. Dengan cara apa? Memuji nama Tuhan setiap hari. Walaupun masa kita tidak pernah keluar, kita tidak pernah kemana-mana, tetap kita bersyukur. Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Yuk kita mau angkat pujian dan kita akan berdoa, doa pengakuan iman rasuli kita. Ayo Bang. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi adik-adik bangkit berdiri di rumah dengan sikap berdoa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
bersatu dalam doa, kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak darah gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang Kristen dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba kalian buka Alkitab kalian, ya. Nanti kalian persiapkan Alkitab kalian dari Kejadian 2. Ya, Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Kalian tandain ya adik-adik ya. Alkitab kalian sudah. Oke. Kalau sudah, kita nyanyi. Kita mau membawa berita dari Kidung Jemaat nomor 426. Ya, Kidung Jemaat 426. Ayo Bang, musik. Kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala hati dan pikiranmu akan disertai Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini minggu pertama, Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis itu adalah 3 di dalam 1. Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. 3 tapi 1. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 11. Kita sama-sama membacanya. Adik-adik membacanya dan anak-anak kami juga orang tua boleh membaca di rumah. Inang membaca dari gereja. Mari, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena
Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu HKBP Cengkareng, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Ya, puji Tuhan ya, kita kembali lagi memuji Tuhan. Meskipun kita di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa memuji Tuhan, bisa berdoa dan mendengar firman Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID yang terjadi sampai hari ini. Adik-adikku, anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini adalah Aku bersyukur menjadi ciptaannya. Ayo sama-sama kita bilang, aku bersyukur menjadi ciptaannya. Sekali lagi dong, aku bersyukur menjadi ciptaannya. Good. Ya, next. Minggu yang lalu siapa yang ke gereja di rumah aja? Ayo. Kalau dia gereja minggu yang lalu, dia sudah dengar tentang Kejadian 1. Allah menciptakan dunia ini berapa hari? Pekerjaannya dikerjakan, ciptaannya semua. Ada 6 hari diciptakannya pekerjaannya. Hari pertama Allah menciptakan, ayo Kak. Hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala, langit dan ya. Hari yang ketiga Allah menciptakan daratan, lembah dan juga pepohonan-pepohonan, ya kan? Hari yang keempat matahari,
penerang, ya kan? Penerang. Hari kelima apa diciptakannya? Iya, binatang, ya, melata dan juga burung-burung, ya. Dan hari yang keenam Allah menciptakan, iya, dan terakhir adalah manusia. Itu minggu yang lalu. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di hari ketujuh Allah dikatakan beristirahat. Nah, sekarang Inang mau tanya ini, berarti berapa harikah Tuhan menciptakan hari-hari? Ayo, berapa hari? Berapa? 6. Ayo, masa berapa? 7 hari. Itu tadi dikatakan di ayat ketiga. Hari yang ketujuh itu dikhususkan Tuhan, dia beristirahat. Coba sama-sama. Hari ketujuh Tuhan istirahat. Iya. Karenanya di hari ketujuh itulah semua makhluk yang diciptakan Tuhan, terutama manusia, untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya di hari ketujuh kita datang memuji Tuhan. Kemana? Kemana? Ke gereja. Ke gereja mana? Gereja GKI? Gereja GPB? Enggak. Gereja mana? HKBP Cengkareng. Iya. Bilang tuh sama opung, sama mama, ya, Mak, aku dibaptis di gereja HKBP Cengkareng. Jadi sekolah mingguku di HKBP Cengkareng, iya kan? Ayo tepuk tangan dulu kita. Ya, ya. Jadi di hari ketujuh itu semua orang Kristen harus berlari-lari, harus semangat, harus gembira, memuji Tuhan. Di hari ketujuhlah seluruh ciptaan Tuhan bersyukur. Makanya Tita keberapa itu mengatakan? Tita keempat. Ayo kita dengar dulu apa Tita keempat. Kita sama-sama bilang. Ayo 1, 2 ya. Tita keempat. Ingat. Lakukanlah segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah engkau juga anakmu, pembantumu atau perempuan, ternakmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan iya, kita harus menguduskan hari ketujuh.
nanti anak-anak inang pendeta, kalaupun nanti dia dokter, kalaupun dia tentara, polisi, harus ingat. Meskipun kamu nanti orang hebat, harus ingat untuk beristirahat hari ketujuh, memuji-muji Tuhan. Jadi kita tidak boleh melebihi Allah. Allah aja bekerja berapa hari? 6 hari. Tapi ada loh yang inang tahu. Mami aku kan sudah capek sekolah 6 hari. Hari ketujuh aku bobok lah. Oh enggak. Hari ketujuh itu kita harus menguduskan, menyucikan, memuji Tuhan. Itu artinya kita ciptaan Tuhan. Iya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, anak-anak kami yang manis, tadi dikatakan firman Tuhan bahwa setelah dunia ini dijadikan belum ada yang rawat. Belum ada yang boleh memberi nama-nama terhadap hewan. Belum ada yang mengaturkan. Waktu itu pada saat kabut naik ke atas, ya, dikatakan tadi di ayat yang ke-7. Ketika ada kabut naik, ayat 8 ya, ke-6 ke atas dari bumi membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi ketika kabut itu naik ke atas, ya, ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan dibentuklah manusia itu Adam. Lalu Adam itu diberi tempat yang hebat. Manusia itu diberi tempat yang indah, yang paling enak. Tempatnya apa? Taman yang indah, taman yang sejahtera yang disebut Taman Eden. Nah, selanjutnya Taman Eden itu diletakkan dia di sebelah timur. Dan di Taman Eden itu disitulah seperti yang dibilang inang pendeta ditempatkan manusia itu. Coba lihat. Wah, cantik kali Taman Edennya ya. Indah sekali tamannya. Ada apa di situ? Ada apa? Masih Kak di atas? Iya, cantik-cantik. Ada rusa, ada domba. Ada juga tumbuh-tumbuhan. Semua indah-indah. Ya kan? Siapa yang sudah pernah pergi ke Taman Mini? Wah, cantik-cantik bunganya kan? Ke taman bunga? Taman bunga di mana itu Kak? Di Bogor. Ya kan? Waduh, siapa yang pernah ke kebun binatang? Wih, siapa yang berani sama ular? Ular yang kecil, ular yang besar? Ya, semua itu dipegang si Adam. Semua itu mau harimau, mau anjing, mau serigala, ditempatkannya di Taman Eden. Luar biasa. Dan akhirnya Tuhan meletakkan satu sungai. Ya, sungai yang ada 4 cabang. 4 cabang. Jadi karena firman Tuhan ini hanya ayat 11. 4 cabang itu adalah di ayat 12, 13, 14 dikatakan
Sungai itu 4 cabang, 1 cabangnya Pison. Yang kedua Gihon. Yang ketiga Tigris. Yang keempat Eufrat. Ya, Eufrat. Nah, air yang tadi yang di Taman Eden itu ya begitu derasnya, besarnya, dialirkan 4. Jadi adik-adikku, itu sebabnya Taman Eden itu subur. Gemuk-gemuk semua binatangnya, sehat-sehat. Dan Adam juga segar. Karena apa? Karena dialirkan air yang besar. Makanya anak-anak ke sekolah minggu harus rajin minum. Ya, harus banyak minum. Minum air putih. Jangan minum apa itu? Soft drink. Air putih. Yes. Aqua. Yes. Itu makanya jangan malas minum, ya. Air itu dikasih Tuhan sehingga semua makhluk tumbuh dengan segar, ya. Nah, diterangkan di sini, Pison itu mengalirkan tempat, di sanalah banyak emas di Pison. Jadi Tuhan luar biasa memberikan ciptaannya, keindahannya yang luar biasa bagi manusia. Itu sebabnya adik-adikku, seluruh anak-anak kami sekolah minggu HKBP Cengkaring, ingat, jangan lupakan memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena engkaulah yang diciptakan Tuhan. Dengan itu Tuhan akan memenuhi segala yang kamu perlukan. Apalagi kita sudah selesai ujian PAT ya, PAT ya, puji Tuhan. Waktunya kamu memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat dan kita sejahtera. Diberkatilah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Cengkareng. Lewat audio ini kami yakin Tuhan juga bersama dengan kami. Sentuhlah hati anak-anak kami supaya menjadi anak sekolah minggu yang memuji-muji Tuhan dalam seluruh hidupnya. Sebagai ciptaan Tuhan, mereka selalu ingat bersyukur, memuji Allah, dan tahu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang dia nikmati dalam hidupnya masing-masing. Berkatilah orang tua kami dan seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada, meskipun masa pandemik ini masih berlangsung kami alami. Ya Tuhan, kerinduan kami, cepat atau lambat kami yakin kami boleh berkumpul kembali di bait-Mu, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Allah, ampunkanlah dosa kami, dan Tuhanlah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami masing-masing. Jika ada anak sekolah minggu yang ulang tahun minggu ini, berilah panjang umur, kesehatan, dan menjadi anak Tuhan Yesus yang takut akan Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur padamu. Amin. Ya, adik-adik, hari ini tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah minggu apa adik-adik? Ya, kita bilang Trinitatis. Ayo sekali lagi bilang Trinitatis. Minggu pertama. Nah adik-adik, Trinitatis minggu pertama. Yaitu kita harus apa? Setiap saat, setiap hari, walaupun situasi COVID seperti ini, ya kita tetap apa? Tetap
bersyukur, memuji Tuhan. Jangan pernah mengeluh. Aduh, saya nggak bisa main ke mall, saya nggak bisa pergi jalan-jalan. Jangan ya adik-adik ya, kita tetap apa? Tersenyum dan memuji Tuhan. Dan juga adik-adik tidak boleh apa? Lupa minum air putih setiap saat. Itu pesan siapa? Inang Pendeta. Dan juga apa? Buang soft drink. Tahu nggak soft drink? Coca-Cola, Sprite, minuman-minuman Sprite yang seperti itu tidak baik untuk apa? Kesehatan dan juga perut kita. Juga es krim bisa apa? Batuk. Nah, jadi kita buang itu semuanya ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau juga memuji Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik. Nah, yuk kita ambil persembahannya. Kita bangkit berdiri dan lipat persembahannya yang rapi. Ya, yuk kita mau angkat pujian Sombama Jehovah dari buku ND nomor 585. Musik. Persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga Marilah kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, adik-adik sekolah minggu dan seluruh orang tua kita. Shalom. Mari kita memuji Tuhan setiap hari dan jangan lupa hari Minggu harus ke gereja. Selamat hari Minggu. Shalom.